Salam semua Sumbu Trader, sahabat Sumbu Trader ya, dimanapun berada ya. Terima kasih udah nonton video yang terakhir dari Sumbu Trader ya. Di video terakhir saya kan membahas tentang grafik ya, grafik sama sumbu ya. Ternyata saya lihat di situ responnya pada positif ya. Eh, Semangat belajarnya positif lah untuk semua. Ada yang bilang nggak sabar nih, tolong nih bang dibikin video yang lain, yang body tolong diperjelas lagi lebih detail bang katanya. Ya mungkin untuk body lagi, kalau mau yang lebih detail lagi nanti akan saya bikin video baru lagi ya. Tapi saya udah janji di video saya yang terakhir itu saya mau bahas tentang sumbu ya, karena setelah body, grafik, sumbu, kalau udah bahas tiga-tiganya baru nanti setelah komplit, teman-teman paham udah komplit tuh, baru nanti pemahamannya akan lebih enak lagi gitu. Sebenarnya sumbu itu apa sih sebenarnya, ya kan? Sumbu itu adalah sebuah perlawanan pasar gitu ya, perlawanan market gitu. Itu adalah sumbu. Jadi kalau misalkan ke bentuk sumbu, sumbunya itu lebih panjang di bawah atau lebih panjang di atas. Ada yang bilang kalau lebih panjang di atas dia merah jadi atas, ada yang bilang jadi bawah. Banyak mentor-mentor yang ngajarin hal seperti itu. Tapi sebenarnya kadang walaupun pembaca mentor yang satu bacanya ini atas, mentor yang lainnya bacanya bawah, tapi mungkin bisa artinya sama, karena kita nggak, sebenarnya kalau mau dipahami adalah sumbu itu harus dipahami, bukan dihafal ya. Kita harus dipahami bentuk candlenya seperti apa sebenarnya, baru kita paham tentang sumbu ya. Jadi gini teman-teman, saya kan bilang sumbu itu adalah perlawanan sebuah pasar. Jadi kalau terbentuk sebuah candle, ya kan, terbentuk sebuah candle lalu dia membentuk sumbu, ke arah mana dia melakukan perlawanan, itu intinya sebenarnya sumbu itu. Jadi begini, ini kan saya ambil contoh ya, saya coba tulis di sini. Contoh deh, seperti ini. Candle hijau nih. Artinya kan pembukaan harganya kan di sini nih. Pembukaan harganya. Artinya secara keseluruhan candle ini disebut candle apa sebenarnya? Kita harus tahu itu dulu, baru kita paham perlawanannya ke arah mana. Nah, kalau candle seperti ini secara keseluruhan candle ini disebut apa? Kalau seperti ini secara keseluruhan candle ini disebut apa? Kalau ini sebut apa? Kan itu. Saya kan ajarkan sekilas ya, untuk tahu teman-teman candle itu disebut candle bawah atau candle atas itu dilihat dari startnya open posisi kemana, lalu perlawanannya ke arah mana. Contohnya begini nih. Nih, kan hijau nih, kan open posisinya di sini. Akhirnya dia ke atas, ke atas, ke atas terus sampai ke titik ini, sampai dia ke titik ini, dia kan ke atas kan, ke atas terus. Nah, pada saat dia sampai ke titik ini, ke titik atas ini, dia melakukan perlawanan ke bawah. Tek 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 sampai ke titik, sampai penutupan harganya ada di sini. Nah, coba sorry ya, jari saya agak tebal soalnya, coba saya gedein lagi. Agak tebal, jadi kalau nulisnya nggak bisa kecil teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, yang mana tadi ya? Ini jadi time frame 15 1 menit. Nah, ini ya kan, sampai closing harga di sini. Artinya walaupun dia melakukan perlawanan ke arah bawah, kan gini kan, dia open posisinya di sini, tak 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 ke atas, terus lakukan perlawanan lagi ke bawah, tak tak. Tapi saat dia melakukan perlawanan ke bawah, closing harganya itu, penutupan harganya itu tetap hijau. Dia nggak bisa melewati open price-nya. Open price-nya kan di sini. Nggak bisa dia melewati open price-nya. Jadi bisa dibilang candle yang ini adalah perlawanannya ke bawah, memang ke bawah perlawanannya.
perlawanannya memang ke bawah ini candle. Tapi kalau dibilang candle ini candle apa sebenarnya? Candle atas atau candle bawah? Yang benar adalah ini candle atas, tapi perlawanannya ke bawah. Jadi sumbunya disebut bawah. Berbeda halnya kalau misalkan seperti ini ya. Yang lain, contoh lain nih. Nah, begini. Yang ini nih. Lihat ya, sorry. Candle yang ini kan sama halnya open price-nya di sini. Tak. Lebih naik, tak 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 tak. Saat dia naik ke atas, dia melakukan perlawanan ke bawah. Sek 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 sek. Sampai tapi saat dia melakukan perlawanan ke bawah, dia berhasil menembus open price-nya. Nah, karena dia berhasil menembus open price-nya, tapi saat dia berhasil menembus open price-nya, closing price-nya itu tidak lebih besar dari sumbu. Gitu kan, tidak lebih besar dari sumbu. Jadi, candle yang ini bisa kita katakan candle-nya candle apa, teman-teman? Tetap candle atas. Karena sumbunya lebih panjang dari body. Tapi kalau dibilang dari segi perlawanan, sumbunya ini disebut sumbu apa? Kan itu dulu yang harus tahu. Sumbunya ini disebut adalah sumbu mana? Ada yang tahu nggak jawabannya? Sumbunya ke atas. Karena dia ini sudah menembus open price-nya. Nah, ini kan gimana kalau kita dibalik? Ini kan lebih panjang nih, lebih panjang di atas. Gimana kalau kebalikannya lebih panjang di bawah? Seperti apa? Seperti ini nih. Candle yang satu ini, dia kan open price-nya di sini. Dia turun-turun atau naik dulu, habis itu turun ke bawah, sampai membentuk candle seperti ini. Jadi karena open price-nya di sini, terus dia sempat ke atas, tapi dia ke bawah. Nah, ke bawahnya ini dia lebih panjang. Karena lebih panjang dia ke bawah, jadi bisa disimpulkan candle yang ini adalah candle bawah, candlestick bawah. Kenapa? Karena sumbu ke bawahnya itu lebih panjang. Tapi gimana dalam bentuk perlawanan? Perlawanannya ke mana dia? Nih, saat dia menyentuh sumbu ke sini ke bawah, tapi dia naik lagi dia ke atas sampai di closing harganya di sini. Nah, saat closing harganya di sini, ternyata perlawanannya itu lebih besar daripada bodinya. Artinya sumbu yang satu ini kita sebut sumbunya bawah. Nah, kalau hijau gimana? Hijau ya. Nah, ini contoh nih. Yang ini. Nah, kan open price-nya dia di sini dia. Sini open price-nya. Terus dia naik ke atas. Terus turun lagi ke bawah kan. Nah, begitu dia turun ke bawah membentuk sebuah candle, maka dalam satu kesimpulan karena sumbunya ini ke bawah lebih panjang daripada bodinya, jadi candle ini disebut dengan candlestick bawah. Memang ini candlestick bawah, ya kan? Tapi perlawanannya kemana? Gini, perlawanannya dulu. Perlawanannya kan dia ke bawah lebih panjang, tapi dia melakukan perlawanan ke atas. Saat dia melakukan perlawanan ke atas, dia membentuk saat dia melakukan perlawanan ke atas, dia menembus open price-nya. Saat dia menembus open price, dia membentuk candle hijau. Jadi bisa disebutkan perlawanannya ini ke atas gitu ya. Jadi kita ambil kesimpulan, kalau seperti ini dia perlawanannya ke atas ya. Kalau seperti ini dia perlawanannya ke bawah. Kalau seperti ini dia perlawanannya ke bawah. Saat dia seperti ini dia perlawanannya ke atas.
Gitu ya. Nah, kemarin kan saya bilang kalau untuk sumbu, kalau teman-teman mau main di kripto sama di kripto lah ya, di kripto sumbu nggak terlalu diperhatikan sebenarnya. Karena body dan grafik kalau kita paham cara membaca body dan grafik bisa open posisi, tapi kalau misalkan bermain di currency itu penting teman-teman tahu karena sumbu itu berpengaruh begitu dia melakukan perlawanan ke arah mana dia. Seperti itu. Trading satu kali deh, satu kali dulu ya. Kita coba trading satu kali. Saya jelaskan tentang membaca sumbu ya. Jadi kalau dia membentuk candle seperti ini, kita analisa ya. Analisa. Nah, kalau seperti ini kan dia bodinya ke bawah udah jelas ya. Bodinya ke bawah dan sumbunya itu ke bawah juga. Nah, kita bisa open posisi ke bawah sini. Kalau dia makin ke atas lagi, tambahin lagi gini. Nah, tambahin lagi kalau masih mau ke atas itu. Untuk mendukung OP yang pertama ini. Yang pertama tadi gitu. Kalau misalkan tadi udah jelaskan di awal-awal ya, kalau dia candlenya lebih panjang daripada apa namanya itu, kalau sumbunya lebih panjang daripada body, cara ngebacanya sumbunya kemana ya. Tapi kalau bodinya lebih lebih panjang daripada sumbu, baca aja bodinya. Nah, jadi bisa dibilang ini secara sumbu, ini bawah, ini atas, ini bawah, ini apa, atas, ini atas, atas, bawah, bawah, seperti itu. Udah paham ya? Profit, oke. Seperti itu. Sekian dulu trading sama edukasi hari ini. Silahkan komen di bawah, join link Telegram ya. Nanti saya update lagi informasi selanjutnya di sana. Kalau ada mau dibahas lagi silahkan komentar ya. Terima kasih, salam sukses buat kalian semua.